Apakah ada di antara dari muslimat kita yang ditombak di kemalan sampai mati seperti dengan Sayyidatuna Sumayyah? Pasti dan pasti kita tidak akan mampu untuk menghitung, menyenaraikan, membilang satu persatu daripada berbagai nikmat yang kita dapatkan daripada Al-Maula Jalla Jalaluh. Tak sudah dalam berapa kali dengan makanan yang dimakan, dengan minuman yang diminum, dah sudah dalam berapa macam bentuk jenis-jenis pakaian dan juga dengan perhiasan yang kita gunakan, dan juga dalam berapa macam bentuk jenis-jenis kendaraan, tempat kediaman yang kita tempati dan juga kita kendai. Tapi kira-kira daripada sejumlah sekian nikmat yang kita dapatkan dengan jenjang usia kita yang berbeda-beda, satu persatu kita bagi kepada 3 kumpulan. Yang di bawah daripada 25, yang di atas daripada 25, yang di atas daripada 50. Maka kira-kira dengan kita ternyata dengan berbagai nikmat dan juga dengan berbagai pemberian yang diberikan kepada kita tadi itu, ternyata dengan kita sudah mampu. Sebelum dengan kita membanggakan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah memang kira-kira sudah ada daripada perilaku kita, perangai kita, tindak tanduk kita, juga dengan perbuatan kita yang mampu untuk menyejukkan, menyenangkan hati mak dan ayah kita yang pertama? Apakah kira-kira daripada rentak kehidupan kita masing-masing yang dengan usia yang telah habis sebutkan tadi itu, yang usianya masih di bawah daripada 20 tahun, yang usianya sudah menjelang 20 tahun ke atas, yang usianya seperti api lebih daripada 50 tahun, apakah kira-kira sudah ada beberapa hal yang memang itu jadi satu kebanggaan, jadi satu kebanggaan kepada kita dan juga menjadi satu kebanggaan kepada mak dan ayah kita masing-masing? Mungkin itu dengan amanahnya, mungkin itu dengan tingkah lakunya, mungkin itu dengan pergaulannya, mungkin itu dengan ketabahannya, mungkin itu dengan kesungguhannya, mungkin itu dengan kehusuannya, mungkin itu dengan ibadahnya. Kira-kira coba pastikan yang mana satu daripada perkara-perkara yang kita sebutkan tadi itu yang dengan kita mampu untuk membanggakan dan juga dibanggakan. Dengan yang pertama, yang walaupun dalam jenjang usia iman dan yakin itu tidak lebih daripada kira-kira dalam 40-an tahun. Semuanya tahu siapa di kalangan orang yang dewasa yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, beriman dan percaya dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu sebagai satu kebanggaan bagi beliau. Orang yang pertama masuk Islam di kalangan anak-anak Sayyidina Ali karamallahu wajah, di kalangan perempuan Sayyidatuna Khadijah, di kalangan hamba saya Sayyidina Zaid bin Harithah, di kalangan hamba saya perempuan Jariyah itu dengan Sayyidatuna Ummu Aiman radhiyallahu taala anil jami. Sekarang pertanyaannya itu kepada kita, kira-kira yang mana yang bisa, yang mana yang boleh untuk kita banggakan, yang sehingga dengan begitu merasa seronok dengan kita, senang dengan kita, bahagia dengan kita? Apakah kira-kira dengan zikirnya, ternyata dengan zikirnya timbul tenggelam? Apakah kira-kira dengan jamaahnya, ternyata jamaahnya senantiasa selalu masbuk? Apakah kira-kira dengan infaknya, sebanyak apa duit yang kita infakkan? Apakah kira-kira dengan sembahyangnya, sebanyak apa salat yang kita laksanakan? Apakah kira-kira dengan puasa, gastrik, dan juga ada dengan gangguan penyakit yang mengganggu? Apakah kira-kira kita dengan orang yang paling tabah? Ternyata tidak. Manusia yang paling sabar? Ternyata tidak. Manusia yang paling hebat? Ternyata tidak. Manusia yang paling berani? Ternyata tidak. Manusia yang paling amanah? Ternyata tidak. Dalam berapa kali kita berbohong? Dalam berapa kali dengan kita tidak jujur? Dalam berapa kali lantunan adzan berkumandang ternyata kita abaikan, yang dengan kita hanya mendengar dengan lantunan yang dikumandangkan, tapi ternyata dengan kita tidak memperkenankan surah Allah Jalla Jalaluh. Jadi secara jujur, Abi tidak mengatakan kepada kalian, tapi itu lebih dulu pada diri pribadi Abi sendiri. Apa kira-kira Nuruddin, apa kira-kira perkara yang dapat Anda banggakan?
atau perkara yang dapat dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kira-kira dengan keilmuanmu? Apa kira-kira dengan ketabahanmu? Apa kira-kira dengan ibadahmu? Apakah kira-kira dengan kesabaranmu? Apakah kira-kira dengan kejujuranmu? Apakah kira-kira dengan tahajudmu? Salat yang seumpama kepala yang diperumpamakan dalam tubuh seseorang, itu saja ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita masih belum mampu lagi untuk dibanggakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salat 5 waktu yang kita laksanakan. Sebutkan siapa kira-kira yang dengan salatnya kita boleh dibanggakan oleh baginda Nabi. Ini dia dengan umatku, ini dia dengan santri daripada Mantanur, ini dia dengan salah seorang waris daripada santri, ini dia dengan salah seorang daripada warga Janda Baik, ini dia dengan salah seorang daripada warga daripada KL, ini dia dengan salah seorang daripada warga daripada katakan saja daripada Pucung atau daripada Pahang. Tidak ada yang dapat kita banggakan, dan juga tidak ada yang mampu untuk Nabi kita banggakan kepada para sahabat, atau juga untuk Nabi kita banggakan kepada para malaikat Allah Jalla Jalaluh dengan satu persatu. Masya Allah tabarakallah, Nabi kita bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin Siddiq. Tidak hanya sekedar Nabi kita bangga, tapi juga Nabi kita sanjung dan juga Nabi kita puji. Insan yang paling mengasihi kepada umat, manusia yang paling pengasih dan penyayang kepada umat itulah Sayyiduna Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar jadi kebanggaan bagi Nabi, dan juga Nabi kita banggakan. Wa asyadduhum fil haqqi Umaru, dan yang paling tegas dalam kebenaran itulah Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Utsman di antara daripada yang dibanggakan oleh bagi Nabi, dan juga Nabi kita sanjung. Nabi kita bersabda, wa asyadduhum hayaan, dan yang paling pemalu Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Wa asyadduhum fil haqqi Umaru wa asyadduhum hayaan Utsmanu wa aqdahum Aliyun, dan yang paling pakar spesialis dalam dunia qada, dalam dunia mahkamah adalah Sayyidina Ali karramallahu wajah. Satu persatu ternyata sebelum Nabi kita menyanjung, sebelum Nabi kita memuji mereka, baik itu dengan ketabahannya, dengan keimanannya, dengan ketakwaannya, dengan keyakinannya, dengan rasa segan dan malunya, ataupun juga dengan supama Sayyidina Mu'adz bin Jabal, wa a'lamukum bil halali wal haram, dan yang paling tahu, yang paling pakar spesialis dalam bidang halal dan haram, Mu'adz ibnu Jabal. Wa likulli ummatin amin, dan tiap umat itu ada orang yang paling jujur dan yang paling amanah di kalangan umatku, itu adalah Sayyiduna Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu taala anil jami. Kira-kira kalau dengan kita ingin mendapatkan giliran daripada sanjungan dan pujian yang seperti itu, kita berada pada urutan yang keberapa? Hababan Nabilah. Jadi jangan sampai hanya yang cantik itu tidak lebih daripada lantunannya, hanya yang cantik itu tidak lebih daripada sanjungannya, hanya yang cantik itu tidak lebih daripada naghmah dan juga dengan suaranya. Kita juga ingin cantik dengan jamaahnya, dengan zikirnya, dengan akhlaknya, dengan khasyahnya, dengan tadallulnya, dengan istiqomahnya. Tadi maghrib berapa ramai di kalangan kita yang masbuk. Kira-kira kalau pada waktu Nabi kita hadir pada malam hari ini, agak-agak Nabi kita seronok tak tengok kita masbuk? Jujur, tadi kalau tak terjumpa dengan Tuan Imam Biwawa, hampir rasa teringin tak nak naik. Tapi bergegar daripada Lacuk, daripada Repek Pasir Mas pada pukul 10.30. Bang Hanif potong. Kalau seandainya kurang cermat, kurang waspada dan kurang hati-hati, sudah berada di alam hospital atau juga di alam kubur kita pada saat ketika ini. Agar dengan kita dapat bersama dengan kalian. Dalam rangka itu kita menyanjung, itu kita melakukan zikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan kita sampai dengan selamat. Tadi itu
kira-kira menjelang waktu maghrib kita sudah di tempat. Alhamdulillah. Tapi pun dengan Bang Hanif naik ke atas untuk melaksanakan salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Nuruddin, itu didikan awak. Kamu masih belum berhasil sepenuhnya. Kamu masih gagal lagi untuk mengkondisikan suasana dan keadaan agar tidak ada santri yang masbuk. Kadang-kadang kau sanksi mereka, tetap kamu tidak berhasil. Kadang-kadang kau tegur mereka, tetap juga tidak berjaya. Kadang-kadang dengan nada suara yang lantang dan juga dengan bahasa yang agak agresif dan kasar pun juga ternyata tetap tidak mendapatkan sambutan. Kalau dengan sumpah maaf yang kerdil saja sudah ada rasa kecewa, gimana kira-kira dengan sahabat yang tungkus-tungkus dalam rangka untuk mempertahankan agama? Apa sih susahnya dengan kita? Apakah kira-kira sudah ada yang terluka di kalangan kita? Apakah sudah ada yang teraniaya dengan tamparan, dengan pukulan sampai bersimbah darah padaku dengan kita mempertahankan agama? Apakah sudah ada di antara daripada yang korban tewas syahidan fisabilillah? Tidak ada. Tidak ada. Jika sampai kena tumbuk, kena cerca, kena caci, kena pukul, kena aniaya sampai pada tahap dibunuh. Apakah ada di antara dari muslimat kita yang ditombak di kemalan sampai mati seperti dengan Sayyidatuna Sumayyah? Apakah ada di antara daripada kita yang ditindih dengan batu yang panas, yang berat di atas gurun Sahra Kabira, di gurun Sahra dengan lantunan ahadun ahad, ahadun ahad dengan Sayyidina Bilal bin Rabah? Apa susahnya dengan kita untuk kita menjaga salat berjamaah? Apa susahnya dengan kita untuk kita menjaga takbiratul ihram yang pertama bersama imam? Tolong, coba kita tidak ingin slogan, biar kita tak cakap banyak, enggak perlu ngobrol panjang lebar, enggak perlu ceramah, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa dengan sentuhan ucapannya. Yang penting dengan kita lebih banyak kerja, lebih banyak berbuat. Tunjukkan kalau memang betul-betul dengan kita melantunkan ya Imam Ar-Rusdi, ya Habibi ya Muhammad, ya Habibi ya Muhammad, sallu alaihi ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Ya Habibi, betulkah bagi Datuk Habibi kita? Kalau memang benaran Habib ini sayang sama bininya, sama istrinya, nggak bakalan pernah dia mengecewakan sang kekasihnya. Kalau pada itu dengan kita, Habib tidak berbicara tentang hukum, bukan berbicara tentang halal dan haram. Pernahkah dengan kita mengecewakan sang pacar kita, kekasih kita, dia dengan boyfriendnya? Pernahkah? Oh, kita buat penampilan keren, cantik, membanggakan, ramah dengan santunannya, ramah dengan ucapannya, betul-betul membanggakan. Kita tak nak kalau dia terasa hati, kita tak nak kalau sampai dia tersinggung, kita tak nak kalau sampai dia sedih, kita tak nak kalau sampai dia kecewa. Itu baru dengan pacar, baru dengan kasih, belum lagi menjadi istri. Tapi kenapa kita dengan lantunan ya Habibi tadi itu justru dalam berapa kali saban hari kita buat baginda jadi kecewa. Kecewa macam mana kita masbuk, kecewa macam mana kita tidak bersalawat, kecewa macam mana kita tidak amalkan amalan sunnah, kecewa macam mana kita tidak pedulikan hukum yang Nabi kita sampaikan, kecewa yang bagaimana dengan kita tidak berupaya agar bagaimana litakuna kalimatullahi hiyal ulia, agar bagaimana dengan kalimat Allah merupakan yang tertinggi dan juga yang teristimewa. Ini yang terpenting dalam zikrayat atau juga dalam perayaan yang seperti ini.
Jadi Abi menghimbau kepada diri pribadi Abi sendiri. Tadi Abi udah pesan kepada ketua, tak nak tengok. Abi naik tadi tuh pada tuh kalian salat jamaah di sini. Saja Abi turun bawa kereta keluar. Sebenarnya tidak ada keperluan apa-apa keluar dari itu, hanya nak tengok. Cukup kata santri naik di atas, yang pada malam hari ini sudah terpampang satu tulisan di situ, Habibul Murtaja. Apa tulisannya situ? Tengok pasal. Ada situ tuh. Habibul Murtaja, apa bacanya? Antal Murtaja yaumaz zihami. Kau yang kami harapkan pada hari kiamat nanti. Antal Murtaja. Itu untuk hari malam kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Jadi kalau seperti itu slogan kita sudah cantik. Kalau seperti itu laturan kita sudah indah. Kalau seperti itu pengakuan kita sudah luar biasa. Maka kita ingin hanya omong kosong, hanya setakat bercakap saja. Kita tunjukkan malam hari nanti, kita berhenti cepat insya Allah. Kita tunjukkan malam hari nanti dengan tahajud, jangan kita tinggalkan. Dengan salat duha, jangan kita abaikan. Dengan bacanya, cukup dengan hitungannya. Salat jamaah, kalau kita dalam keadaan seperti apapun, itu yang terlebih dahulu. Yang pertama dan yang utama daripada segala-galanya, idza nudiya bis salati, apabila adzan berkumandang, faka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu, seolah-olah dengan begitu sudah tidak mengenal kami dan kami juga sudah tidak mengenal Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita santri nakkan yang seperti itu. Tak ada lagi yang namanya masbuk, tak ada lagi yang namanya rotan, tak ada lagi yang namanya denda. Kalau memang betul-betul Anda dan kita semuanya menyologankan, ya Habibi ya Muhammad, ya Harusal Khafiqaini. Kalau memang itu slogan kita bersama, memang betul-betul baginda itulah sebagai kekasih kita. Jangan buat Nabi kita jadi sedih, jangan buat Nabi kita jadi kecewa, jangan buat Nabi kita jadi kesal. Wa'iyadzubillah. Jadi kalau dengan mak dan ayah saja terasa kecewa, kalau pada itu tidak ada yang dapat dibanggakan daripada anak-anaknya, tidak ada yang dapat dibanggakan daripada santri-santrinya, tidak ada yang dapat dibanggakan daripada jiran dan juga daripada tetangganya. Kira-kira juga apakah tidak seperti itu dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku ingin membanggakan umatku dengan apa saja, dengan segala takdimat, dengan segala sunan, dengan segala amalan, dengan segala tunjuk ajar yang Nabi kita sampaikan kepada kita. Jadi kita mulakan dari sini, kita mulakan dengan salat berjamaah dan juga dengan salat dan salam kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita, kalau tadi yang kita lantunkan bersama, yang kalau seandainya kita tidak dapat untuk berjumpa, menatap muka baginda secara yaqadhah, paling tidak dalam tidur sekalipun, itu sudah satu nikmat dan anugerah yang kita harapkan. Kita meminta begitu, tapi tunjukkan kau orang yang layak untuk mendapatkan kehormatan, kemuliaan yang seperti itu. Jadi jangan sampai dengan kita nak melamar anak seorang raja, tapi kita tak bekerja. Jadi nanti diminta maharnya banyak, maharnya tidak kurang daripada dalam 2 juta. Dulu ramai, kita tahu, merepek sedikit, kita tahu banyak artis-artis yang cantik-cantik. Sebelum Datuki melamar Siti Nurhaliza, ada tertersirat di hati kamu pengen mau menikah dengan Siti Nur? Misal saja, sebelum Ira Pasira menikah dengan suaminya, ada terlintas dalam hati orang, paling tidak Masya Allah cantiknya. Takkan pada waktu dengan kita ingin melamar seseorang, terus dengan kita santai saja. Mesti dengan kita dengan rentak dan juga dengan usaha agar bagaimana kita mampu untuk mencuit hati orang berkenaan, agar orang itu jadi rindu, agar orang itu jadi sayang, agar orang itu jadi santun, agar orang itu jadi baik, agar orang itu menjadi sayang dengan kita. Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada yang paling patut untuk kita cuit kerinduannya, mahabbahnya, kasih sayangnya, syafaatnya itu daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah daripada Abi santri secara khusus, Abi tidak meninggal pesan macam-macam kepada kalian sebelum berangkat besok. Yang dipesankan, jaga sholat 5 waktu dan juga dengan zikir dengan baik. Itu saja.
jaga salat waktu, ihfazillah yahfazka. Orang yang melaksanakan salat waktu dengan baik akan mendapatkan 3 kemuliaan: najat yang paling istimewa, nur cahaya dalam kehidupannya, burhan sebagai bukti yang membuktikan kita sebagai insan yang beriman dan yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Hadza billahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.